Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang percaya pasti harus ingat apa yang seringkali Tuhan Yesus katakan, yaitu berjaga-jagalah senantiasa. Saudara, peringatan Tuhan, perintah Tuhan ini bukan tanpa alasan. Karena kita seringkali menjadi orang-orang yang lengah, atau seringkali kita menjadi orang-orang yang menganggap enteng situasi dan kondisi. Dan seringkali kita merasa diri kuat. Dan Tuhan berkata, berjaga-jagalah senantiasa, supaya kita tidak jatuh. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, orang pada umumnya setuju dengan perkataan bahwa kejatuhan seseorang seringkali bukan karena masalah besar, melainkan karena masalah yang remeh. Saudara, orang tersandung bukan dengan batu yang besar tentunya, melainkan dengan batu-batu yang kecil. Saudara, kalimat ini dihasilkan dari pengalaman yang ada tentunya. Saudara, hal itu bisa terjadi ada unsur anggap remeh terhadap permasalahan, atau mungkin juga tidak melihat permasalahannya, karena masalah itu dianggap kecil, seperti bukan masalah. Saudara, bagaimana perspektif firman Tuhan tentang hal ini? Mari kita membaca kitab Yosua pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ke-26. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Serah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai itu, sebab orang-orang Ai itu menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota sampai ke Sebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel, sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkata Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberang sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel itu lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri itu, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Lalu berfirman Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu, dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu, kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum. Dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan setiap siapa yang didapati menyimpan barang-barang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel.
Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatinya Sabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatinya Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku." Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa kepada Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jaran itu jubah yang indah, buatan Siniar, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku menginginkannya, maka ku ambil semuanya itu, disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali." Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semua itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua berserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah, dan emas sebatang itu, anak-anak yang laki-laki, perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaan, lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, "Seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini." Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikannya lah atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Oleh sebab itu, nama tempat itu sampai sekarang disebut Lembah Akor. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah yang kita baca hari ini adalah pertempuran pertama kali di dalam tanah perjanjian, yaitu pertempuran dengan bangsa Ai. Saudara-saudara, bangsa Ai bukan bangsa yang cukup kuat, sehingga para pengintai mengatakan kepada Yosua tidak perlu banyak-banyak yang pergi ke sana. Cukup 2.000 atau 3.000 orang saja. Dan saudara, kurang lebih 3.000 orang yang menyerbu ke Ai. Dan saudara, bangsa Israel kalah. Saudara, ada 36 orang terbunuh. Saudara, Yosua menjadi begitu kecewa dan sedih. Mengapa demikian? Karena ini impact-nya besar. Kekalahan sekali ini membuat mereka berbahaya sekali di tanah perjanjian itu. Karena bangsa-bangsa lain ketika mereka tahu bangsa Israel begitu lemah, mereka siap mengepung dan siap membinasakan mereka. Saudara. Disitulah saudara Yosua mengeluh kepada Tuhan. Mengapa kami harus menyeberang sungai Yordan? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, bukan semata-mata seberapa kuat kita sehingga kita dapat menang di dalam kehidupan kita. Melainkan seberapa kita bersandar dan taat kepada Tuhan. Itulah yang menentukan kemenangan kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, "Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota itu. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepada, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2-3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai itu menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Siebarim. Dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan muka sampai ke tanah di depan tabut Tuhan. Hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan. Saudara, ini dilakukan oleh Akan. Saudara, peperangan dengan bangsa Ai sebenarnya peperangan yang dianggap
ringan oleh orang Israel. Namun mereka kalah, saudara. Saudara, apakah mereka kalah kuat dengan bangsa Ai? Tidak. Saudara, mereka lebih kuat daripada bangsa Ai. Tetapi mereka kalah. Saudara, kekalahan mereka bukan karena mereka kurang kuat. Kekalahan mereka karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Saudara, ketidaktaatan kepada Tuhan, itulah yang membuat mereka kalah. Saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya, kita bertemu dengan berbagai macam masalah. Ada masalah yang kita anggap tidak terlalu berat, ada masalah yang kita anggap berat. Saudara, ketika orang percaya menghadapi masalah berat, maka saudara, kecenderungan orang percaya lebih tunduk kepada Tuhan. Belajar mau taat kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan suruh, dia mau lakukan. Karena dia sendiri khawatir, karena dia sendiri takut menghadapi masalah itu. Dan dia berharap Tuhan tolong dia. Tetapi bagaimana ketika kita menghadapi masalah-masalah yang remeh, masalah-masalah yang sederhana, yang kita anggap sebentar saja saya bisa lalui. Saudara, secara jujur kita mau katakan, saudara, kita kurang tunduk kepada Tuhan. Bahkan kita semaunya kita sendiri dalam kehidupan kita. Apa yang kita suka, kita lakukan. Apa yang kita inginkan, kita lakukan. Meskipun kita tahu, saudara, hal-hal itu tidak disukai oleh Tuhan. Saudara, mari kita menjadi orang percaya yang berjaga-jaga. Saudara, bukan karena kita kurang kuat sehingga kita kalah. Tetapi kita yang merasa kuat dan kita hidup semaunya, tidak mempedulikan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Saudara, itu akar masalah daripada kekalahan kita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, apapun permasalahan dalam hidup kita, tidak peduli masalahnya apa, saudara, orang percaya harus belajar bersandar dan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Karena itulah satu-satunya kunci engkau dan saya boleh mengalami kemenangan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, kekalahan di dalam kehidupan orang percaya ketika orang percaya mulai mengambil alih apa yang sebenarnya sudah dipersembahkan kepada Tuhan sebagai milik Tuhan, atau mengambil alih yang memang adalah milik Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, berkatalah Yosua kepada Akan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya, katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan disembunyikan kepadaku. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu, jubah yang indah buatan Siniar, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Saudara, apa yang diambil oleh Akan? Saudara, di antara yang diambil oleh Akan adalah hal-hal yang dikhususkan bagi Tuhan, yang harus ditaruh di perbendaharaan rumah Tuhan. Saudara, Akan tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada bangsa Israel. Saudara, kelakuan daripada Akan dengan mengambil alih kepemilikan apa yang menjadi milik Tuhan, tetapi diambil, dicuri oleh Akan untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Saudara, itulah yang membuat Tuhan tidak berkenan kepada bangsa Israel. Saudara, ini menjadi sebuah cermin kepada kita. Saudara, apakah kita sebagai orang percaya kedapatan mencuri milik Tuhan? Apakah kita sebagai orang percaya kedapatan mengambil alih apa yang menjadi milik Tuhan? Atau apakah kita sebagai orang percaya kedapatan mengambil alih apa yang telah kita persembahkan kepada Tuhan? Saudara, mungkin engkau heran, apa itu? Saudara, ketika kita ambil alih hidup kita, tubuh kita, sesuai dengan kemauan kita. Saudara, jangan lupa,
Kita telah ditebus dengan harga yang lunas, dibayar oleh darah Yesus Kristus. Oleh karena itu persembahkanlah tubuhmu. Karena itu adalah milik Tuhan. Hidupmu itu adalah milik Tuhan. Saudara, ketika kita mengambil alih yang adalah milik Tuhan, saudara, itulah sumber bencana dalam hidup kita. Saudara, ketika kita diperintahkan Tuhan mengembalikan milik Tuhan, yaitu 1/10 dari apa yang Tuhan berkati dalam hidup kita, dan kita tidak melakukannya, saudara, kita sedang mengambil alih yang merupakan milik Tuhan. Saudara, sesungguhnya harta benda seluruh milik Tuhan. Tubuh kita milik Tuhan. Di dunia ini milik Tuhan. Tetapi Tuhan minta kepada kita. Kita belajar untuk menghormati Tuhan dengan harta bendamu, yaitu engkau mengembalikan persepuluhan itu kepada Tuhan. Karena itu milik Tuhan. Saudara, ketika kita mengambil itu, Alkitab berkata, di kitab Maleakhi, engkau merampok aku, kata Tuhan. Engkau mencuri milikku. Saudara, engkau dan saya bisa seperti Akan, karena engkau mencuri apa yang menjadi milik Tuhan. Atau mungkin kita sebagai orang percaya pernah berjanji, pernah bernasar kepada Tuhan. Saudara, engkau dan saya tidak mentaati nasarmu, janjimu kepada Tuhan. Saudara, engkau telah mengambil alih apa yang pernah engkau katakan kepada Tuhan. Apa yang engkau nasarkan kepada Tuhan, itu adalah milik Tuhan. Saudara, ketika kita berjanji kepada Tuhan, mari kita menggenapinya sesuai dengan anugerah dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mau mengambil alih apa yang sebenarnya milik Tuhan, saudara, engkau dan saya sedang menghadapi masalah besar dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak berkenan kepada engkau. Dan engkau akan mengalami kekalahan demi kekalahan dalam hidupmu. Karena apa yang engkau lakukan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu, saudara, hidup kita milik Tuhan, harta benda kita milik Tuhan. Seluruhnya adalah milik Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Atau saya mau terjemahkan dengan bahasa harafiah, itu adalah ibadahmu yang paling masuk akal. Karena engkau dan saya sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami belajar untuk berjaga-jaga supaya kami tidak menganggap remeh apapun yang kami hadapi, dengan semangat supaya kami selalu hidup taat kepada Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan dalam hidup kami, dan selalu mempersembahkan tubuh kami kepadamu, karena dengan cara itulah ya Tuhan, kami boleh mengalami kemenangan yang di dalam Tuhan. Tuhan pimpin apapun pergumulan kami ya Tuhan. Kami selalu mengarahkan hati kami, taat sepenuhnya kepada Tuhan, sandar kepada Tuhan, dan mempersembahkan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.